Yo bro, balik lagi sama gua Tono di channel kali ini. Tono akan membahas alur cerita anime Tsukigami Chibiku episode yang ke-7. Oke, sebelum video ini dimulai, gua minta kalian subscribe channel biawak ini, karena di 1000 subscriber gua mau ngadain giveaway. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan subscribe channel ini. Tinggal lagi dikit nih nyentuh 1000. Lagi dikit mati tapinya. Oke, kita gas ke alur ceritanya. Cerita ini gua lanjutin saat Makoto dan Hazel datang ke rumah Patrick Reberan. Terlihat Hazel sangat grogi karena ia tak menyangka mendapatkan panggilan dari Patrick Reberan, yang mana Makoto lah merekomendasikan si Hazel karena statusnya seorang alchemy master. Lalu tiba-tiba datanglah Patrick bersama pelayannya. Ia mengatakan kalau pembuatan obat sudah bisa dimulai. Lalu cerita beralih ke laboratorium. Terlihat Hazel dan Makoto sedang membaca resep obat ambrosia. Saat itu Hazel mulai melakukan sihir persiapan untuk pembuatan obat kutukan ambrosia. Singkat cerita, Hazel berhasil menyelesaikan 1 dosis obat ambrosia, dan juga ia langsung memberikan obat itu kepada si pelayan. Si pelayan pun menerimanya dan langsung bergegas pergi menemui si Patrick. Waktu pun berlalu, terlihat Hazel berhasil menyelesaikan 2 dosis obat ambrosia. Lalu tiba-tiba si pelayan datang ke laboratorium dengan sangat panik, sehingga membuat Hazel terkejut dan melemparkan 2 dosis obat ambrosia. Makoto yang melihat 2 obat itu terlempar berusaha untuk menangkapnya, dan untung saja obat itu berhasil ditangkapnya, walaupun ia harus membenturkan kepalanya ke dinding. Lalu Makoto bertanya kepada si pelayan kenapa ia sangat panik. Si pelayan pun menjawab kalau Patrick sedang terluka, sehingga mereka bertiga bergegas untuk melihat keadaan Patrick. Singkat cerita, mereka bertiga telah sampai di ruangan Patrick. Hazel dan Makoto pun kaget karena melihat luka yang dialami Patrick. Makoto pun bertanya kepada Patrick, kenapa Patrick bisa mendapatkan luka itu. Patrick pun menjawab jika luka ini ia dapatkan saat akan memberikan obat ambrosia kepada istrinya, yang mana istrinya melawan saat akan diberikan obat. Ia juga melanjutkan percakapannya. Selama ini, gejala yang dialami istrinya tak pernah muncul. Lalu, Hazel menanggapi percakapan Patrick. Ia memberitahu kalau yang dialami istri Patrick bukanlah gejala, melainkan penghalang yang berasal dari penyakit terkutuk, agar istri Patrick tak bisa diberi obat. Patrick yang mendengar perkataan Hazel terkejut. Ia juga memberitahukan ke mereka berdua, dulu awalnya istri Patrick hanyalah mengalami demam ringan. Tetapi semakin hari semakin memburuk, yang membuat rambutnya mulai rontok dan matanya memerah. Makoto yang mengetahui kenyataan itu meminta Patrick untuk mengantarkannya ke tempat istri Patrick. Makoto juga berencana akan menahan istri Patrick agar bisa diberikan obat. Lalu ia menyuruh Hazel untuk membuat 1 dosis obat lagi dengan menggunakan sisa bahan-bahan yang tadi. Lalu Patrick memberitahu Makoto jika orang selevel dirimu tak akan sanggup melakukannya. Mendengar perkataan Patrick, Hazel memberitahu kalau Makoto pasti bisa, karena ialah yang mengalahkan monster Ruby Eyes. Patrick pun terkejut mendengar kenyataan itu. Setelah itu, Makoto memberitahu Patrick untuk tenang, karena ia bisa membasmi kutukan itu. Singkat cerita, sampailah Makoto di depan kamar istrinya Patrick. Ia langsung mengeluarkan kain berisi darah segar dan tiba-tiba istri Patrick keluar dengan cara menghancurkan pintunya. Istri Patrick langsung menyerang Makoto, tetapi Makoto bisa mengatasinya dengan jurus ala Boika. Lalu ia menyuruh Patrick untuk segera memberikan obat. Saat Patrick akan memberikan obat, terlihat ia tergigit. Tetapi ia masih bisa melanjutkannya, sehingga istrinya Patrick bisa sembuh seperti dulu. Terlihat Patrick dan pelayannya menangis bahagia
karena istrinya Patrick bisa kembali normal. Lalu Makoto meminta Patrick untuk mengantarkannya ke tempat anaknya Patrick. Singkat cerita, sampailah Makoto di kamar anaknya Patrick. Tiba-tiba ia langsung diserang oleh anaknya Patrick. Tetapi lagi-lagi ia berhasil mengatasinya dengan jurus bantingan ala John Cena. Patrick langsung memberikan obat itu dan akhirnya anaknya pun sembuh juga. Lalu terlihat Hazel datang membuat 1 dosis obat yang terakhir. Tapi lagi-lagi ia hampir menjatuhkan obat yang terakhir, sampai membuat Makoto dan Patrick terkejut. Untung saja si pelayan bisa menangkap obat itu. Lalu cerita pun beralih ke kamar anak Patrick yang terakhir. Di sana, Makoto langsung membanting anak Patrick dengan kekuatan ala Def Jam. Patrick pun langsung memberikan obat itu, dan akhirnya istri dan anak-anaknya pun sembuh. Lalu cerita pun beralih saat di ruang tamu. Terlihat Patrick berterima kasih kepada Makoto karena sudah banyak membantunya. Ia juga memuji kemampuan penguncian milik Makoto dan bertanya Makoto itu sebenarnya siapa. Makoto pun menjawab bahwa ia hanyalah pedagang yang sedang belajar. Patrick pun tak mempermasalahkan siapa sebenarnya Makoto. Yang jelas akhirnya ia terbebas dari siksaan neraka itu. Singkat cerita, Makoto terlihat pergi meninggalkan kediaman Patrick. Di sana ia dihampiri oleh Tomoe dan Mio. Lalu Makoto bertanya, "Ada apa kalian menghampiriku?" Mio pun menjawab kalau ada orang yang mengintai Makoto saat berada di penginapan. Tiba-tiba keluar lingkaran sihir, yang mana itu dilakukan oleh petualang yang mengintai Makoto. Lalu ia mengeluarkan sihir api yang cukup besar, sehingga Makoto pun menghindar dari sihir itu. Tetapi Mio dan Tomoe masih berada di dalam kobaran api. Lalu si pengintai itu menunjukkan diri di hadapan Makoto. Tomoe dan Mio pun langsung melenyapkan sihir api itu dengan sangat mudah, yang membuat si pengintai itu pun terkejut. Lalu Makoto pun bertanya kepada Tomoe dan Mio, kenapa mereka tidak menghindari sihir api itu. Tomoe pun menjawab bahwa kami sedang memancing mereka untuk keluar dari persembunyiannya. Si pengintai itu langsung memanggil anak buahnya yang berjumlah lebih dari 20 orang. Lalu ia menawarkan Tomoe dan Mio untuk bergabung dengannya. Mio yang mendengar tawaran itu langsung menerimanya, asalkan mereka mau membayarnya. Si pengintai itu berjanji akan membayar Mio sebanyak 10 keping emas. Mio pun langsung menyetujui kesepakatan itu. Dan Mio berjanji tak akan turun tangan di pertarungan kali ini. Yang mana itu hanyalah akal-akalan Makoto. Karena ia khawatir jika Mio dan Tomoe bertarung, kemungkinan kerusakan seperti di kota Zetsuya akan terulang di kota Shige. Karena salah satu dari mereka akan memperdebatkan siapa yang paling kuat. Rencana itu Makoto sampaikan melalui telepatinya bersama Mio. Lalu si pengintai berkata, andai Makoto tak berurusan dengan Patrick Reberan, Makoto tak akan tertimpa kejadian seperti ini. Makoto yang mendengar perkataan si pengintai menyadari bahwa ialah dalang dari kutukan yang dialami keluarga Patrick Reberan. Lalu ia memberitahu Tomoe untuk tak membunuh mereka. Dan akhirnya terjadilah pertarungan yang seru. Saat semua sudah pingsan, Tomoe berencana untuk mengalahkan si pengintai itu. Si pengintai yang panik pun meminta bantuan Mio. Tetapi Mio tak mau menurutinya. Karena dari awal ia sudah bilang bahwa ia tak akan turun tangan, apalagi membantunya. Lalu, si pengintai berambut hijau mencoba kabur dengan sihir perpindahannya. Makoto yang melihat hal itu langsung membatalkan sihir perpindahan itu. Si pengintai berambut putih yang melihat semua anggotanya telah kalah, ia berencana melawan Tomoe dan Makoto sendirian. Ia juga mengaku bahwa ia adalah petualang nomor 1 di kota Shige yang bernama Limlit.
Ia tanpa pikir panjang langsung menyerang Tomoe. Lalu si Tomoe dengan sangat mudah langsung mengalahkannya. Saat sudah kalah, Limlit meminta ampun kepada Tomoe. Tomoe yang tak sengaja melihat ingatan Limlit, ia merasa iba. Karena ingatan Limlit yang berisikan anak yatim di panti asuhan. Sehingga Tomoe tak jadi menyiksanya. Lalu Limlit meminta ampun kepada Makoto. Karena ia membuat keluarga Reberan terkena kutukan tidur. Makoto yang mendengar itu pun menjawab, "Bukankah kau menanam kutukan yang bisa membunuh keluarga Reberan?" Limlit yang mendengar perkataan Makoto terkejut, karena ia cuma memberikan kutukan tidur yang tidak berbahaya. Makoto yang mendengar penjelasan Limlit menyuruh untuk menjelaskan lebih rinci. Limlit langsung menjelaskannya, bahwa kejadian itu dimulai beberapa bulan yang lalu. Saat ia berada di bar langganannya, terlihat Limlit sedang berbicara dengan dokter penyihir. Si dokter penyihir mengatakan, banyaknya petualang kehilangan pekerjaan dan menderita karena membuat perusahaan Reberan marah. Dan yang lebih parahnya, banyak petualang yang mengambil pekerjaan berbahaya dan mati karena misinya itu. Sehingga membuat Limlit muak dengan Patrick Reberan. Lalu si dokter penyihir itu memberikan saran kepada Limlit. Yang mana ia menyuruh Limlit untuk menaruh kutukan tidur kepada keluarga Patrick Reberan. Agar Patrick bisa menyesali tindakannya. Ia juga tak tahu bahwa kutukan itu berbahaya. Yang ia tahu bahwa kutukan itu tidak mengancam nyawa. Makoto yang mendengar penjelasan Limlit memaafkannya. Dan juga ia menyuruh Limlit untuk mengobati teman-temannya. Beberapa hari kemudian terlihat Limlit meminta maaf kepada Patrick Reberan. Patrick pun memaafkannya. Karena ia ingin menghormati jasa Makoto. Tetapi ia membatasi pekerjaan petualang Limlit. Lalu Limlit mengatakan jika ia akan pensiun dari petualang. Karena ia sudah memiliki tujuan dan juga ia meminta maaf sebesar-besarnya. Singkat cerita, terlihat Limlit sudah ada di atas bukit. Tiba-tiba datanglah Tomoe. Yang mana maksud kedatangan Tomoe ingin memberikan pedang kepada Limlit. Karena ia telah merusak pedang milik Limlit saat di pertarungan. Limlit pun menerimanya dengan wajah yang bahagia. Dan juga Tomoe menawarkannya menjadi anak buahnya. Yang mana Limlit akan bertugas menjadi mata-mata. Limlit pun menyadari dengan kata lain ia akan menjadi anjing Tomoe. Tomoe pun langsung memberikan uang untuk merayu Limlit. Ia juga mengatakan jikalau Limlit bekerja sangat giat, ia akan melindungi panti asuhan yang berharga bagi Limlit. Limlit pun menerima tawaran Tomoe. Singkat cerita, Tomoe mendatangi rumah Reberan. Ia menguping pembicaraan Patrick dan pelayannya. Yang mana mereka sedang membicarakan Makoto. Jikalau Makoto membangun perusahaannya sendiri, maka ia harus memikirkan rencana ke depannya. Tomoe yang mendengar itu menyadari bahwa Patrick bukanlah orang baik. Dan juga kemungkinan dokter penyihir yang mengutuk mereka adalah korban dari ambisinya Patrick Reberan. Lalu cerita beralih di pagi hari. Terlihat Makoto, Mio, Tomoe, dan si babi sedang makan di Demi-Plane. Si babi memberitahu mereka bertiga bahwa ada masalah yang menimpa mereka. Makoto yang mendengar itu entah kenapa perasaannya menjadi tak enak. Lalu animenya pun bersambung. Oke, sampai di sini dulu ya bahas alur cerita animenya. Untuk episode ke-8 akan gua bahas di lain hari. Oke, para manusia tampan, gua Tono cuma mau ngucapin keep respect and happy jolly. Bye-bye.